kepala dua. Yang pertama yaitu ibu mempunyai keinginan untuk menelan. Yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya. Yang ketiga, perineum menonjol. Yang keempat, vulva, vagina, dan sphincter anal membuka. Partuset, kapas DTP dalam kong, linek, alat perlindungan diri, dan sepatu boot, heading set, bengkok, spuit dan ampul oksitosin, stetoskop, dan tensimeter, pendi, 2 handuk bersih, kain 1/3, pembalut ibu, pakaian ibu, dan gurita, larutan klorin, celemek, infuset, selanjutnya yaitu mematahkan ampul, membuka fluid, dan menaruhnya di partuset. Selanjutnya menggunakan alat perlindungan diri. Sebelah. Selanjutnya memasukkan oksitosin ke dalam squid. Dan menaruh kembali di partuset. Selanjutnya menggunakan handspoon sebelahnya. Selanjutnya memasang pelak di bokong ibu. Ibu maaf ya, diangkat sedikit bokongnya. Vulva hygiene, dekatkan kapas DTP, yang berisi kapas DTP dan bengkok. Mulai dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, selanjutnya labia minora kiri dari atas sampai bawah, selanjutnya dari klitoris sampai ke perineum, dari perineum sampai ke anus. Setelah itu, kalau tangan kita terkontaminasi oleh kotoran ibu seperti BAB-nya atau
seperti BAB, maka kita dekontaminasikan terlebih dahulu sarung tangan kita ke dalam larutan klorin. Karena di sini kondisi saya tidak terkena kotoran ibu, maka saya akan langsung melakukan vaginal culture atau periksa dalam. Ibu, saya izin ya masukkan jari saya ke dalam vagina ibu. Tarik nafas, Bu. Teraba bulat, lunak, tidak melenting. Di sini presentasinya bokong, pembukanya sudah lengkap, tapi ketubannya masih utuh. Ibu izin ya, saya mau memecahkan ketubannya karena pembukaan ibu sudah lengkap. Setelah itu, merendam atau mendekontaminasikan sarung tangan ke dalam larutan klorin dan dibuka secara terbalik. Ibu, permisi ya, saya mau periksa dulu denyut jantung janinnya. Oh, di bagian sebelah kanan ya, Bu, sebentar. Ibu, permisi ya, Bu, saya mau periksa dulu detak jantung janinnya. Normal ya, Bu, 146 kali per menit. Ibu, gimana posisinya, udah nyaman belum seperti ini? Bu, ini kan pembukaannya sudah lengkap dan tadi saya sudah memecahkan juga ketubannya. Nanti kita tinggal tunggu mulusnya aja. Kalau misalkan mulus ibu sudah meningkat, nanti ibu langsung persiapan untuk ngeden. Tapi cara ngedennya itu jangan bersuara ya, Bu. Tapi gigi atas ketemu gigi bawah greget ya, Bu. Nah, seperti orang yang mau itu BAB tapi BAB yang keras gitu, Bu. Nah, selanjutnya nanti dagunya ditempel ke dada ya, Bu, seperti ini, dan matanya melihat perut ibu. Bapaknya boleh Pak dibantu nanti dirangsang untuk kontraksi ibunya, diikutin susunya seperti ini Pak ya, boleh. Nanti kalau misalkan ibu nggak ada rasa mau ngeden atau mulusnya udah hilang, ibu nanti istirahat dulu. Boleh Pak, bapaknya dikasih minum ya, ibunya dikasih makan. Kepala bayi telah membuka pulpa dengan diameter 5-6 cm. Gimana ibu, sudah mulusnya semakin sering, Bu? Baik Bu, saya persiapkan alatnya dulu dan persiapan diri dulu ya, sebentar. Selanjutnya yaitu memasang 2 handuk di perut ibu. Ibu maaf ya, saya pasang handuk buat nanti bayinya. Ibu maaf ya, diangkat sedikit bokongnya. Selanjutnya yaitu membuka partuset, mendekatkan alat partuset, ya, memakai sarung tangan steril. Ibu, bokongnya sudah di dasar panggul ya. Pembukaannya sudah lengkap. Saya izin untuk melakukan episiotomi ya, supaya nanti janinnya mudah untuk dikeluarkan. Yaitu menolong persalinan dengan cara bra. Terus Bu, iya Bu, lahirlah bokong. Selanjutnya lahirlah perut, setengah dada, dan longgarkan tali pusat. Selanjutnya tarik ke bawah, tarik ke atas. Selanjutnya lahirlah dagu, hidung, dahi, dan ubun-ubun, dan lahirkan bayi secara lordosis. Selanjutnya, jika cara bra tidak berhasil, maka lakukan cara manual ID. Yang pertama yaitu melahirkan dengan cara klasik. Setelah bokong nampak di depan, cekam bokong dengan cara ibu jari di pangkal paha dan jari lainnya di punggung. Setelah itu, lahirlah perut dan setengah dada, longgarkan tali pusat. Setelah itu, curamkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Tangan bayi dikeluarkan seperti bayi mengusap wajahnya. Selanjutnya, curamkan ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Tangan dikeluarkan seperti bayi mengusap wajahnya. Selanjutnya lahirlah dagu, hidung, dahi,
dan ubun-ubun, dan lahirkan bayi secara lordosis dan keringkan bayi. Bila cara klasik tidak berhasil dilakukan, maka lakukan cara Muller. Setelah bahu lahir, cekam bahu dengan cara ibu jari di pangkal paha dan jari lainnya di punggung bayi. Stopin dulu. Selanjutnya, lahirlah perut, setengah dada bayi, longgarkan tali pusat. Setelah itu, curamkan ke bawah untuk melahirkan bahu depan dengan cara mengeluarkan tangan bayi seperti bayi mengusap wajahnya. Selanjutnya, curamkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Mengeluarkan tangan bayi seperti mengusap wajahnya. Keluarlah dahi, hidung, dan ubun-ubun, dan melahirkan bayi secara lordosis. Selanjutnya, cara melakukan pengeluaran bayi dengan cara love set, yaitu posisi tangan dengan posisi femorofelvic, yaitu tangan penolong di pergelangan kaki bayi seperti ini. Selanjutnya yaitu lahirlah perut dan setengah dada, lalu longgarkan tali pusat. Setelah itu putar 180 derajat untuk melahirkan bahu belakang dengan cara bayi seperti mengusap wajahnya, tangan bayi seperti mengusap wajahnya, lalu putar 180 derajat untuk melahirkan bahu depan dengan cara tangan bayi seperti mengusap wajahnya. Apabila ada kesulitan dalam mengeluarkan kepala bayi, maka lakukan cara meliso, yaitu tangan jari manis dan jari telunjuk di bagian maksila bayi dan jari tengah di bagian mandibula bayi, dan tangan lainnya di pundak bayi, dan meminta asisten untuk melakukan tekanan pada suprasimfisis. Di bagian ini lakukan tekanan seperti ini. Selanjutnya lahirkan bayi. Ya Bu, terus Bu. Selanjutnya lahirkan bayi dengan cara lordosis. Selanjutnya membersihkan bayi. Setelah membersihkan bayi, lindungi tali pusatnya jangan sampai terkena, dan jaga suhu atau kehangatan bayi. Selanjutnya, setelah itu melakukan penjepitan tali pusat menggunakan klem. Yang pertama yaitu 3 cm dari pusat bayi. Selanjutnya diurut dulu ke bawah ke arah ibu, dan di klem kedua yaitu 2 cm dari klem pertama. Selanjutnya memotong tali pusat. Setelah memotong tali pusat, maka ikat tali pusat bayi menggunakan benang. Selanjutnya ikat bagian atas dengan 2 ikatan. Selanjutnya di bagian bawah atau di bagian seberangnya 2 ikatan. Selanjutnya yaitu membuka klem. Ganti handuk yang basah dengan handuk yang kering. Bapak boleh dibantu ya, saya mau mengambil dulu handuk yang basahnya dan menggantinya dengan handuk yang kering. Ibu, dadanya biarin diikut ibu ya, supaya skin to skin atau bayinya merasakan kehangatan ibu.
Selanjutnya yaitu mengecek apakah adanya janin kedua atau tidak ada dengan mengecek tinggi fundus uteri sepusat. Ibu, ini kemungkinan tidak ada janin kedua ya. Saya cek terlebih dahulu di bagian vagina. Ibu juga sudah tidak nampak kepala ya Bu, jadi tidak ada janin kedua. Ibu, selanjutnya saya akan menyuntikkan obat yang nantinya akan merangsang mules supaya plasentanya mudah dikeluarkan ya Bu. Jadinya saya akan menyuntikkan obatnya itu di bagian paha sebelah kanan Ibu ya, bagian luar. Jangan lupa untuk aspirasi terlebih dahulu. Tidak ada darah maka masukkan. Selanjutnya yaitu tangan kiri kita di atas perut Ibu untuk memastikan kontraksi uterus. Kontraksi uterusnya sudah baik. Selanjutnya melihat tanda gejala kala 3. Yang pertama yaitu adanya semburan darah. Yang kedua, tali pusatnya semakin memanjang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, uterus berbentuk lobular. Di sini tali pusat semakin memanjang. Jika tali pusat semakin memanjang, maka pindahkan klem. Selanjutnya, tarik ke bawah dengan perlahan, dengan lembut. Tarik ke atas. Tali pusat semakin memanjang, pindahkan klem. Selanjutnya, tarik ke bawah secara perlahan, tarik ke atas secara perlahan. Selanjutnya lahirlah plasenta dan kita keluarkannya dengan arah memutar. Selanjutnya lahirkan plasenta dengan arah memutar searah jarum jam. Di sini tujuannya untuk menghindari adanya selaput plasenta yang tertinggal. Selanjutnya mengecek kelengkapan plasenta, kotiledonnya sudah lengkap atau belum dengan cara didep menggunakan kasa seperti ini supaya lebih kelihatan. Plasentanya sudah lahir lengkap dan tutup dengan selaputnya lagi. Buka klem. Selanjutnya plasenta disimpan di kendi. Selanjutnya menilai ulang apakah adanya laserasi jalan lahir atau tidak ada. Di sini tidak ada laserasi jalan lahir. Ibu tidak ada robekan jalan lahir ya Bu, jadi saya tidak perlu untuk menjahitnya. Setelah itu menilai ulang uterus apakah sudah berkontraksi dengan baik atau tidak. Setelah itu mendekontaminasikan sarung tangan ke dalam larutan klorin. Ini menyelimuti bayi dan memakaikan topi kepala bayi. Selanjutnya mengajarkan ibu untuk menyusui. Ibu, nanti ibu hasilnya sudah keluar belum? Oh, yang kuning-kuning itu udah keluar ya Bu. Nah, boleh langsung dikasihin aja ke dedeknya. Itu baik Bu, namanya kolostrum kalau kita tuh. Jadi dia untuk bayinya baik banget Bu. Jadi langsung dikasih aja, nggak apa-apa kok, itu nggak bahaya ya. Boleh langsung disusuin aja. Kalau sudah keluar, Ibu bisa kan cara menyusuinnya yang sudah pernah saya ajarkan itu loh Bu. Oh iya, udah mengerti ya Bu. Selanjutnya menilai kontraksi uterus. Menilai kontraksi uterus dengan cara 15 kali dalam 15 detik. Bapak, Ibu nanti perutnya sering diginiin ya, yang namanya itu meses uterus biar kembali ke bentuk yang normalnya lagi sebelum Ibu hamil. Di meses seperti ini ya Pak, supaya bentuk uterusnya kembali normal. Bapak paham nggak? Paham ya? Nanti ini masih dalam pemantauan saya ya Bu, Pak. 2 jam pemantauan oleh saya. Yang pertama itu 1 jam pertamanya itu saya pantau setiap 15 menitnya itu saya melakukan meses seperti ini nanti ya. Setelah itu di 2 jam kedua lakukan meses seperti ini di 60 menit sekali ya Pak.
Selanjutnya mengevaluasi kehilangan darah, apakah ibu kehilangan darah yang berlebihan atau tidak. Di sini terlihatnya kehilangan darah ibu normal. Ibu maaf ya, saya akan melakukan dulu tensi. Selanjutnya melakukan KTP. Ibu maaf ya, saya periksa dulu tekanan darah ibu. Normal ya Bu. Selanjutnya yaitu membuang sampah. Ini direndam di larutan klorin. Dan ini dibuang sampah di sampah tangan. Membersihkan ibu dengan menggunakan wastafel dan area yang terkontaminasi oleh kotoran. Ibu gimana ibu, udah merasa nyaman belum? Nanti pakaiannya sudah diganti juga ya Bu. Sekarang saya mau gunain pembalut sama gurita. Sedikit ya pokoknya. Saya pasang guritanya ya Bu. Gurita pada ibu. Ibu gimana? Udah merasa nyaman atau belum? Oh baik ibu, kalau sudah saya izin mau merapikan alat dan saya izin untuk merapikan alat dan mencuci tangan dulu ya ibu. Nanti kalau ada apa-apa ibu bisa panggil saya ya. Selanjutnya melepaskan APD.